Kamera ponsel Kanaya berkedip, menangkap momen ketika ia berdiri di tepi danau yang tenang. Senja memudar, meninggalkan warna lembayung muda yang indah di permukaan air. Kanaya, seorang influencer media sosial yang sedang naik daun, tersenyum lebar, rambutnya yang panjang tergerai oleh angin sepau-sepau. Ia mengambil beberapa foto, mencoba berbagai pose hingga mendapatkan hasil yang sempurna untuk diunggah ke Instagram. Beberapa hari kemudian, Kanaya memeriksa notifikasi di ponselnya. Foto yang ia unggah di danau ternyata mendapatkan banyak perhatian. Ribuan suka dan komentar membanjiri unggahannya. Kanaya tersenyum puas, merasa bangga dengan popularitasnya. Namun, saat ia memperbesar salah satu foto untuk melihat komentar-komentar yang masuk, matanya terpaku pada sesuatu yang aneh. Di latar belakang foto, di antara kabut tipis yang menggantung di atas danau, ada sosok yang berdiri mematung. Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Kanaya merasa merinding. Ia sangat yakin saat mengambil foto itu, tidak ada siapapun di sekitarnya selain dirinya sendiri. Ia mencoba mencari penjelasan yang logis. Mungkin itu hanya ilusi cahaya atau bayangan dari pepohonan di sekitar danau. Tapi, semakin ia menatap foto itu, semakin jelas sosok itu terlihat. Kanaya mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba untuk tidak memikirkannya, menganggapnya sebagai halusinasi atau imajinasinya yang terlalu aktif. Namun, bayangan sosok misterius itu terus menghantuinya. Ia melihatnya di cermin, di antara kerumunan orang, bahkan di dalam mimpinya. Suatu malam, Kanaya terbangun dari tidurnya dengan jantung berdebar kencang. Ia melihat bayangan sosok wanita itu berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata yang kosong. Kanaya berteriak ketakutan, membuat sosok wanita itu menghilang seketika. Keesokan harinya, Kanaya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang danau tempat ia mengambil foto. Bahkan ia mencari informasi di internet dan menemukan artikel tentang legenda danau tersebut. Konon, danau itu dihantui oleh arwah seorang wanita yang mati tenggelam di sana pada masa lalu. Kanaya semakin yakin bahwa sosok yang ia lihat di fotonya adalah arwah wanita tersebut. Ia merasa bersalah karena telah mengganggu ketenangan arwah itu. Kanaya memutuskan untuk kembali ke danau itu untuk meminta maaf dan berharap arwah itu akan pergi dari hidupnya. Namun, ketika ia sampai di danau, kabut tebal menyelimuti seluruh area. Kanaya merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik kabut. Ia mendengar bisikan-bisikan halus yang membuatnya semakin ketakutan. Tiba-tiba, ia melihat sosok wanita itu berdiri di tengah danau, menatapnya dengan tatapan yang penuh amarah. Kanaya berlari sekuat tenaga, meninggalkan danau itu dengan perasaan takut yang luar biasa. Ia tahu bahwa arwah wanita itu tidak akan pernah membiarkannya pergi. Setelah melarikan diri dari danau dengan ketakutan yang luar biasa, Kanaya mencoba untuk melupakan kejadian tersebut. Namun, bayangan sosok wanita itu terus menghantuinya. Ia melihatnya di mana-mana, bahkan terbawa ke dalam mimpinya. Kanaya menjadi semakin paranoid dan ketakutan. Tidak berani keluar rumah sendirian, karena ia merasa seperti ada yang mengawasinya setiap saat. Suatu malam, saat Kanaya sedang sendirian di rumahnya, ia mendengar suara bisikan dari dalam kamarnya. Suara itu memanggil namanya dengan nada yang menyeramkan. Kanaya. Kanaya merinding ketakutan. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak menemukannya. Namun suara itu terus memanggil namanya, dan membuatnya semakin ketakutan. Tiba-tiba, lampu di kamarnya mati. Kanaya berada dalam kegelapan total. Ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Kanaya berteriak ketakutan. Ia mencoba untuk menemukan pintu keluar dari kamarnya, tetapi ia tidak bisa melihat apa-apa dalam kegelapan. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Kanaya merasakan hawa dingin di sekitarnya. Ia tahu bahwa sosok wanita itu ada di dekatnya. Tiba-tiba, ada cahaya yang muncul dari balik pintu kamarnya. Kanaya melihat sosok wanita itu berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang penuh amarah. Kanaya menjerit ketakutan. Ia mencoba untuk melarikan diri, tapi sosok wanita itu dengan cepat menangkapnya. Kanaya merasakan cengkeraman yang kuat di lengannya.
Sosok wanita itu menariknya keluar dari kamarnya. Kanaya meronta-ronta, mencoba untuk melepaskan diri. Namun, cengkeraman sosok wanita itu terlalu kuat. Sosok wanita itu membawa Kanaya ke sebuah ruangan gelap. Kanaya tidak tahu di mana ia berada. Ia hanya bisa merasakan hawa dingin dan bau busuk yang sangat menyengat di sekitarnya. Tiba-tiba, sosok wanita itu melepaskan cengkeramannya, membuat Kanaya terjatuh ke lantai. Ia melihat sosok wanita itu berjalan menuju sebuah altar yang terletak di tengah ruangan. Di atas altar itu ada sebuah foto. Foto itu adalah foto Kanaya saat ia mengambil foto di danau. Kanaya sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa sosok wanita itu akan menggunakan fotonya sebagai bagian dari ritualnya. Lalu sosok wanita itu mulai membaca mantra-mantra kuno. Kanaya tidak mengerti apa yang ia katakan, tetapi ia merasakan kekuatan jahat yang sangat besar di dalam ruangan itu. Tiba-tiba foto Kanaya yang ada di altar itu terbakar. Kanaya menjerit ketakutan. Ia tahu bahwa hidupnya ada dalam bahaya. Kanaya menyaksikan dengan sangat mengerikan saat foto dirinya terbakar di altar. Api menjalar dengan cepat, melahap seluruh foto itu menjadi abu. Tiba-tiba, sosok wanita itu berbalik dan menatap Kanaya dengan tatapan yang penuh amarah. "Kamu telah mengganggu ketenanganku," kata sosok wanita itu dengan suara yang serak dan menakutkan. "Sekarang, kamu harus membayar akibatnya." Kanaya mencoba untuk melarikan diri, namun sosok wanita itu dengan cepat menangkapnya. Ia mencengkeram lengan Kanaya dengan sangat kuat dan menyeretnya kembali ke arah altar. Kanaya meronta-ronta, mencoba melawan untuk melepaskan diri. Namun, cengkeraman sosok wanita itu terlalu kuat untuk dilawan oleh Kanaya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sosok wanita itu terus mendorong Kanaya ke atas altar. Kanaya terbaring di sana dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian ia melihat sosok wanita itu mengambil sebuah pisau ritual dari balik jubahnya. Kanaya menjerit ketakutan. Ia tahu bahwa ia akan dikorbankan kepada arwah wanita itu. Tiba-tiba, ada suara seseorang yang memanggil nama Kanaya. Kanaya menoleh dan melihat seorang pria berdiri di pintu ruangan itu. Pria itu adalah Agam, yang ternyata adalah teman baik Kanaya. "Kanaya, lari!" teriak Agam. Kanaya mencoba untuk bangun, tetapi ia tidak bisa bergerak. Sosok wanita itu telah mengikatnya dengan sangat kuat di atas altar. Agam berlari ke arah Kanaya. Ia mencoba untuk melepaskan ikatan yang mengikat Kanaya di altar. Sosok wanita itu marah. Ia menyerang Agam dengan menggunakan pisaunya. Agam menghindar dengan cekatan. Ia berusaha melawan sosok wanita itu dengan sekuat tenaga. Pertarungan antara Agam dan sosok wanita itu berlangsung sengit. Keduanya saling serang dengan kekuatan yang sama. Kanaya menyaksikan pertarungan itu dengan perasaan takut dan khawatir. Ia takut Agam akan terluka. Setelah beberapa saat, Agam berhasil merebut pisau dari tangan sosok wanita itu. Ia mengayunkan pisau itu dan menusukkannya ke jantung sosok wanita itu. Sosok wanita itu berteriak kesakitan. Ia melepaskan cengkeramannya dari Kanaya dan jatuh ke lantai lemah tak berdaya. Kanaya segera bangun dan berlari ke arah Agam. Ia memeluknya erat-erat. "Terima kasih Agam," kata Kanaya dengan suara yang bergetar. "Kamu telah menyelamatkanku. Sudah kewajibanku untuk melindungi kamu Kanaya," kata Agam sambil tersenyum. Tiba-tiba, ruangan itu mulai runtuh. Dinding-dindingnya retak dan langit-langitnya mulai runtuh. "Kita harus segera keluar dari sini," teriak Agam. Agam menarik tangan Kanaya dan mereka berdua berlari keluar dari ruangan itu. Mereka akhirnya selamat dan berhasil keluar dari ruangan itu sebelum seluruhnya runtuh. Mereka berdiri di luar sambil mengatur napas mereka. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Kanaya. "Aku tidak tahu Kanaya," kata Agam. "Yang penting kita sudah selamat." Kanaya dan Agam saling berpandangan. Mereka tahu bahwa mereka telah aman dan bisa lolos dari bahaya yang besar.